Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat buat kita semua. Kali ini kita jelajah lagi masjid-masjid yang ada di Kota Praman. Sore ini kita mereview, melihat secara detail Masjid Raya Koto Marapa. Masjid Raya yang ada di Desa Koto Marapa, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman. Masjid ini, secara kita lihat tadi dari awal, sepertinya masjid ini kalau lihat dari sekeliling agak jauh dari pemukiman. Sekilas kita lihat dari udara penampakan masjid ini, terdapat ada dua bangunan, yang satu beratap merah, yang satu lagi beratap hitam. Yang merah adalah Masjid Raya Koto Marapa, dan di sebelah kirinya adalah surau. Surau punyaan salah satu suku yang ada di Desa Koto Marapa. Kalau kita lihat bangunannya, mirip sekali dengan ada bangunan Masjid Raya Badano yang pernah kita review sebelumnya. Bagian depan masjid itu kita lihat agak beda dari masjid-masjid yang lainnya. Biasanya ada menara. Nah, kali ini terdapat semacam gonjong yang pernah kita lihat, yang sesama kita lihat pada rumah gadang, rumah adat Minangkabau. Sekilas kita lihat adalah masjid ini berupa bangunan lama. Akan tetapi dari penampakan bangunan dari atas, dari luar, itu atapnya sudah berganti dengan model baru atau berupa seng. Kalau kita lihat, itu Masjid Raya Koto Marapa ini terdapat satu menara dan satu kubah. Menaranya tepat bagian belakang, berupa ukurannya lebih kurang 3x3 meter, yang menjulang di belakang masjid. Kalau kita lihat dari luar, ini Masjid Raya Koto Marapa. Kita lihat atas atapnya. Ini masih sepertinya arsitektur lama. Ini kita lihat dengan ciri khasnya adalah atapnya bertingkat. Ini sekarang masjid kita. Ini ke dalam masjid. Ini parka masjid, teras masjid sudah dipagar dengan stainless, di semuanya dipagar. Coba masuk. Pertama kita lihat dulu pekarangan ini teras masjid. Kita lihat teras masjid. Sekilas masih terlihat bangunan, ya, tipikal bangunan lama. Kita lihat dari jendelanya, terus ada kaligrafi, lukisan kaligrafi kalimat Allah. Kita lihat dari arah depan masjid ini ada dua pintu utama. Di atasnya lalu ada kaligrafi. Ini ada arah samping kanan. Ini arah samping kanan. Ini kita masuk ke dalam masjid. Nah, sesuai seperti yang pernah kita review sebelumnya, masjid-masjid lama
yang masjid tua ini dipenuhi dengan tiang. Nah, yang tengah ini adalah tiangnya yang paling besar. Ini dan dipos di tengah-tengah masjid. Masjid ini berlantai 2. Lihat ini lantai 2-nya. Kita naik dari tangga situ. Kita lihat bagian depan. Ini arah depan dalam masjid dipenuhi lagi dengan kaligrafi. Kaligrafinya tulisan kalimat Allah di sini kita lihat. Nih. Dan juga jendelanya juga dipenuhi dengan kaligrafi kalimat Allah. Bagian depan tempat imam dan mihrab kita lihat tempat khatib. Nih, khatib. Dan juga di atasnya kita lihat kaligrafi. Ini yang menjadi ciri khas di masjid ini. Jendelanya kombinasi warna kuning dan hijau. Ini tralisnya. Dan ini jendela tadi yang kita lihat ini adalah ukiran-ukiran. Di samping masjid ini terdapat kelas atau lokal tempat belajar. Ini tempat belajar ngaji. Ini MDA. Kita lihat sekilas. Ini lantai masjid luar warna-warni. Lihat ke atas. Ini masjid lama dengan atapnya bertingkat. Di samping masjid masih terdapat bangunan lama. Ini kita lihat sudah lama sekali. Kita lihat dari segi atapnya sudah hitam. Konsepnya atapnya bertingkat juga. Bangunan lama di samping masjid raya. Baik, kali ini kita akan bercerita, akan gali informasi terkait dengan masjid kita, Masjid Raya Kota Merapak. Baik, kita akan bincang-bincang sama tuanku yang di Masjid Raya Kota Merapak. Assalamualaikum tuanku. Waalaikumsalam. Saya dari Paisaija Channel akan bincang-bincang bagaimana sejarah pembangunan dan nantinya bagaimana dengan Masjid Raya kita. Terima kasih banyak kepada Paisaija Channel. Namamu Mulyadi. Kala Tuanku Sidi. Kami D2 di state. Ya. Kami pesantren tahun 2009. Tahun kami pesantren 98, 96. 96. Dan membuat pesantren di Ambon Kapur tahun 98. Sampai kini alhamdulillah pesantren itu masih aktif, masih jalan. Lebih kurang hampirlah 1.000 orang. Tepatnya di Padang Sago, Ambon Kapur. Alhamdulillah. Tapi sekarang pekerjaan kita sehari-hari kemarin kayak bengkel, orang rumah, bordir. Ini baik kata tadi namanya. Kalau itu mbak kata tadi kita harus menikmati nikmat yang diberikan Allah, kita pergunakan. Tentang bicarakan tentang Masjid Raya Kota Merapak. Saya pengetahuan saya Masjid Raya Kota Merapak ini, masjid ini dibangun sekitar lebihlah 100 umurnya. 100 tahun ya? Ya, gitu. Cuma karena kita kecil, orang-orang yang tua sudah banyak yang habis, meninggal. Itu diperkirakan. Sebab kata andung saya dulu, temboknya saja tuh dekat rumah saya tuh buatnya. Tembok
tembok bangunan masjid. Bahannya. Bahan masjid. Ya. Ingin bangun masjid itu ada di dekat rumah itu tebing dulu dibuat untuk tembok, dari tembok spesial untuk Masjid Raya Kota Marapa. Nah, alhamdulillah pada zaman itu orang tua yang andung saya itu udah meninggal, dia itulah lebih 100. Sebelum itu sudah ada. Sudah ada sebelumnya. Ada. Sebelum andung lahir sudah ada masjidnya. Ya, sudah ada. Itu perkirakanlah lebih lah daripada 200-an lah. Jadi masjid itu yang dibangun itu ada yang hidup sekarang masjid itu Kota Marapa, Batang Kabung, Padusunan, yang mirip-mirip itu semuanya. Itu tukangnya satu tuh. Ciri khasnya kelihatan ya, Tongku. Ciri khasnya ada bertingkat-tingkat ya. Tuh. Jadi kalau ada yang tingkat-tingkat tuh berarti orangnya tukang satu tuh. Itu di Priaman satu orang. Masjid Adi Pampan. Iya. Jadi kalau ada yang kayak gitu, itu satu orangnya yang membuat dulu. Sepengetahuan yang diceritakan oleh orang tua. Jadi sekarangnya dia di masjid itu dahulunya itu kan tempat sholat untuk sekali seminggu. Maksudnya sekali seminggu itu untuk hari Jumat. Sholat Jumat. Tapi alhamdulillah sekarang karena kita sudah ramai, alhamdulillah masjid itu dipakai setiap hari dan imam tetapnya alhamdulillah sekarang ini diamanahkan kepada saya sejak saya mulai tahun 2013. 2013 diamanahkan teman-teman untuk menjadi imam di sana. Jadi alhamdulillah, kalau dulu masjid itu kan bukan kayak gini. Jadi dirombak lah. Berarti kondisi sekarang udah dibangun lagi? Bukan, maksudnya dulu kan pakai itu kayak tembok Cina tuh, kayak tembok Cina di pagar sekeliling. Jadi alhamdulillah sejak 2013 kami tampil di sana. Karena dahulu orang yang mau infak bersedekah ke masjid itu kadang disimpan saja, tidak dikembangkan. Sementara kami atas nama orang yang beri ilmu oleh Allah, karena wakaf orang ini harus dijalankan, maka kami gerakkanlah wakaf ini, maka kami rombahlah modifikasinya. Ada seperti itu dinding pagarnya itu kan sudah dihancurkan. Dahulu tuh pagar kayak benteng benteng Belanda itu. Dihancurkan. Sekarang kan udah lapang pakai stainless. Itu masuk kami. Tuh di dalam sudah direnovasi, dibuang yang lama, dimasukkan granit, masukkan kaligrafi semuanya. Alhamdulillah untuk semua. Kalau dulu masuknya ngiri kita masuk, jatahnya cuma sekali seminggu. Kenapa gitu? Karena di Kota Marapa itu surau yang terbanyak untuk Kota Priaman, Kota Marapa. Ya. Kenapa kan ya? Setiap suku itu punya surau. Jambak, Sipiliang, Tanjung, Mandailing, dia punya surau semuanya. Jadi kenapa punya surau itu? Menurut sejarah, kalau setiap suku punya surau, berarti suku itu punya sanak kemenakan. Misalnya Jambak punya sanak kemenakan, ingin belajar, dia mau kawin, dia diajarkan oleh mamanya di surau. Mau baik perempuan maupun laki-laki, tata cara di surau tuh. Di surau tuh sholat dia bersama. Jadi masjid ini digunakan untuk sholat berjamaah untuk Jumat saja. Jadi sekarang itulah banyak perubahannya. Sekarang kita membuat di masjid itu harus dihidupkan setiap waktu. Alhamdulillah, sudah kami usahakan sejak tahun 2013 sampai sekarang. Alhamdulillah masih diamanahkan. Itu kapan dibangun ulang? Kayaknya kan kalau umur 1 tahun sampai sekarang kan mungkin itu kan direnovasi lagi. Direnovasi. Cuma gini, sambil mencilam minum air nih, ada rezeki
ada rezeki pasang. Mau tambah ini. Sekarang WC dirubah ya, dirubah. Nah, ini ada ibarat katanya ada rezeki pasang lagi. Jadi tidak tahu kapankah dirombak, kapan. Cuma untuk perombakan yang jelas aja itu waktu sudah gempa. Oh, setelah gempa. Gempa kan ada yang pecah. Ya, pecah. Jadi di mana tuh direnovasi lah, direhab. Itu full semuanya bangunan baru atau bangunan lama yang masih dipakai, ada nggak seperti pintu, jendela, ada nggak dipakai? Yang lama itu? Ya. Masih banyak yang lama dipakai. Berarti pakai lagi yang lama? Masih, ya. Seperti yang pintu arah baru kita masuk itu, yang lama itu. Yang lama itu. Yang baru itu kayak yang basi itu ya baru itu. Yang pagar ya, stainless. Ada basi satu lagi kan. Oh, ini ada cerita Tongku, yang bagian depan masjid ada menara gitu kan. Itu ada semacam ada kolam sepertinya. Ceritanya bagaimana Tongku? Ceritanya gitu. Dahulu informasi kita dengar kan. Dulu itu ada kolam. Ya. Kalau dahulu zamannya kalau anak-anak mau lahir itu mau dia mandi. Ya. Mandi di sana. Ada kesakralannya Turun mandi. Turun mandi di sana. Mandi di kolam depan masjid. Jadi ada orang-orang tuh mau ada dia uangnya recehan, dia lempar ke dalam itu. Nanti adalah berkahnya kalau orang dulu bilang. Masuk anak-anak tuh kalau lah ada orang mandi anak-anak ke air mandi kayu sila. Ada. Jadi itu ada tuh nanti rebut mengambil uang di dalam itu. Ada berkahnya aja. Ada berkahnya. Jadi udah 3 kali rombak tuh. Jadi ada kebetulan orang-orang baru dapat ilmu dia. Iya. Kebetulan dia pakaikan ilmu itu kepada orang yang tidak tahu loh. Orang tahu ini kebetulan dulu tuh dia menjabat juga di kampung. Iya. Kita kan kita. Jadi katanya ada si Anu bermimpi, bahwasanya harus ditutup kolam itu. Dia mendengarkan kata ini, dia lah mengikut juga yang lain, yang pembesar kampung tuh. Iya. Udah ditutup. Sudah tuh akhirnya, rupanya orang ini orang gila. Lah kacau dah, barang sudah ditutup. Kacau akhirnya kan. Akhirnya dibuka lagi, ingin diperbaiki untuk yang ingin membuat kolam untuk lauk ikan. Supaya untuk penenangkan mata kan. Jadi alhasil orang ini barang siap, tidak ada pengerjaannya. Tidak pakai apa. Kebetulan yang mengurus tuh apa yang ibaratnya apa yang tekan adanya. Tekan ada tak aku kok. Seolah-olah ini lah. Kalau dalam kekuasaan ini lah. Sementaranya tidak berpikir ke orang lain. Kalau kita kok ibaratnya kan bayu nih dulu. Iya. Suara dulu. Iya, bayu gitu dulu. Tapi dia pengurus kok nan dulu tuh. Ndak bayu lah. Berarti ndak pakaian macam ndak pakai suara sepakat dulu. Ndak pakai sepakat atau komitmen, dia hasil makanya terbengkalai lah perbuatannya. Katanya dibuat kayak gini air mancur kan. Apa hasilnya? Akhirnya nggak ada. Jadi rencana kami itu tuh akan kami rubah, kami tutup lagi, kami buka tempat buat jenjang rencana. Ditutup. Jadi pas dari air dibuat jenjang. Jadi lepas masuk ke tanah. Masuk masjid. Jadi dibuat lorong masjid ini. WC kan sudah dirubah tuh. Ini dalam pengerjaan. Insyaallah nanti ada niat kayak gitu. Jadi supaya terpakai. Akhirnya kan nggak terpakai kan. Berfungsi jadinya kan. Jadi menara itu, jadi setiap masjid itu kan pakai anak surau sudah. Jadi ibaratnya dahulu mik nado, sudah ganti tapek soro, namanya gitu. Allah. Jadi dulu istilah apa namanya tuh? Tanda lah istilahnya. Jadi
inilah tempat kita menyuruh orang untuk sholat. Nah, jadi menara itu kan kalau orang lama dia tahu apa kegunaan menara ini. Itulah kegunaannya. Jadi di bawah itu kadang-kadang sebagian kita tidak memahami. Yang kubah tongku. Itu kan kubahnya apakah itu kubah baru atau kubah lama dipakai? Kubah lama tetap ya? Berarti ada sebagian bangunan yang tetap dipakai bangunan lama. Saya ingat apa tuh siap nama. Iya. Nah, itu kubah yang di atas kan. Tidak ada yang patah. Iya. Tidak ada diganti. Masih yang lama. Betul kita menyuruh tukang, antara dia pandai naik tengah. Kita berkali ini sampai sekarang tidak mau. Tidak ada yang melanjutkan. Mirap Kita itu ada, kita kan membuat pakai rumah adat yang apa namanya itu? Yang gonjong. Nah, jadi untuk apa namanya untuk pelampian apa namanya? Pelafon. Lebih sering tuh. Lebih sering. Ya kan tidak terpasang sekarang. Terpasang ya, kosong. Berkali sekarang. Kami ingin bukan kami pergi, cuma kami berusaha untuk mencari orang yang ahlinya. Oke, Tuanku, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya siang ini. Semoga Tuanku sehat selalu, usahanya lancar, tetap istiqomah pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu dari kita, Pai Saija Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih.